ketahui bahwa ada sekitar 2,92 juta anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan, apalagi di tengah pandemi COVID ini, kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong melalui DPR RI, dan ini yang menegaskan kepastian hukum dan merupakan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja dan kepastian dalam bekerja. Kita ketahui bahwa 87% pekerja kita itu pendidikannya menengah ke bawah. Dan 39% pendidikannya adalah SD. Oleh karena itu sangat penting agar sektor padat karya itu bisa terbuka, dan kita ketahui bersama bahwa sektor yang terbuka digitalisasi itu membutuhkan retraining dan reskilling, sehingga itu menjadi hal yang dicatat oleh pemerintah. Pemerintah juga mencatat bahwa usaha kecil dan mikro dan menengah jumlahnya 64,19 juta, dan di dalam jumlah tersebut itu lebih dari 75% adalah sektor informal. Ini dapat bertransformasi dari sektor yang informal menjadi formal. Kemudian undang-undang ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku usaha mikro dan kecil, juga kepada rakyat dipermudah untuk membuka usaha baru karena perizinannya hanya cukup dengan pendaftaran. Nah, undang-undang ini juga mendorong pemerintah untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan penyederhanaan dan memotong model perizinan yang berbelit-belit, sehingga pungli atau pungutan liar lainnya bisa dikurangi dengan undang-undang ini. Undang-undang diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi para pekerja maupun kepada para buruh. Secara praktek, Omnibus Law telah banyak diterapkan di berbagai negara. Selain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, juga ada didorong untuk mendorong iklim untuk berusaha. Nah, tentu ada beberapa hal yang menjadi isu pokok yang beredar di masyarakat. Nanti secara detail akan dijelaskan. Tetapi ada beberapa hal yang saya ingin catat secara sekilas. Bahwa yang pertama, banyak hoax beredar tentang ketenaga kerjaan. Nanti Ibu Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan secara detail. Tapi saya tegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan. Tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan salary yang diterima itu tidak akan turun. Kemudian yang kedua terkait dengan pesangon itu ada diatur, ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Bila terjadi pemutusan hubungan kerja, ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun upskilling, serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru. Nah, kemudian terkait dengan waktu kerja, istirahat minggu tetap seperti undang-undang lama, sementara yang sikapnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti itu diatur sesuai dengan pasal 7. Kemudian ditegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat, wajib memberikan waktu ibadah. Juga demikian juga dengan terkait dengan cuti-cuti, baik itu untuk melahirkan, menyusui, dan haid, tetap sesuai dengan undang-undang, tidak dihapus. Kemudian juga pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Dan untuk tenaga tentu yang diatur adalah mereka yang membutuhkan untuk perawatan ataupun untuk maintenance ataupun untuk tenaga peneliti yang melakukan kerjasama ataupun kepada mereka yang akan melakukan ataupun datang sebagai buyers. Kemudian terkait dengan lingkungan hidup, AMDAL tetap ada dan AMDAL diberikan secara
berproses dengan dokumen teknis berbasis pada NSPK, norma standar prosedur dan kriteria, dan diberikan debirokratisasi terhadap proses AMDAL. Terhadap UMKM, memberikan perizinan tunggal ataupun pendaftaran, juga dipermudah untuk pembentukan perseroan terbatas, dan pemerintah memberikan dana alokasi khusus untuk pengembangan UMKM, termasuk untuk memberikan support terkait dengan sertifikasi halal. Dan untuk UMKM juga dipermudah untuk pembentukan koperasi, bisa dibentuk minimal 9 orang, dan dapat dibuat usaha berbasis syariah. Kemudian juga terkait jaminan halal, sertifikasi tetap oleh MUI, namun pelaksanaannya bisa melibatkan organisasi ormas keagamaan ataupun perguruan tinggi negeri. Kemudian hal lain tentu nanti akan dijelaskan oleh menteri masing-masing,